Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan tentang kisah keikhlasan sahabat Nabi, yaitu Hamnah binti Jahsy. Dikisahkan pada saat perang Uhud, pasukan Islam mengalami kekalahan. Rasulullah SAW mengalami cedera dan terluka cukup parah. Tak sedikit sahabat beliau yang gugur syahid. Menurut sejumlah riwayat, dari 9 sahabat beliau, 7 orang gugur sebagai syuhada. Dalam riwayat Bukhari disebutkan yang tersisa hanya 2 orang, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Peristiwa ini menyisakan kepedihan tersendiri bagi sahabat Nabi, yaitu Hamnah binti Jahsy. Singkat cerita, sesampainya Rasulullah SAW di kota Madinah, para keluarga berdatangan untuk mengetahui nasib saudara-saudaranya yang ikut berperang. Tampak Hamnah binti Jahsy menemui Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi saudaramu Abdullah bin Jahsy." Mendapat kabar duka tersebut, Hamnah binti Jahsy mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jasad Abdullah ditemukan dengan bagian tubuh yang tidak utuh. Rasulullah SAW kemudian berkata lagi kepada Hamnah, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi pamanmu Hamzah bin Abdul Muthalib." Hamzah kembali memanjatkan doa, kali ini untuk pamannya. Tidak berbeda dengan saudaranya, kondisi jenazah Hamzah saat ditemukan sangat mengenaskan. Tubuhnya sudah tercabik-cabik. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepada Hamzah yang ketiga kalinya, "Wahai Hamzah, wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi suamimu Mus'ab bin Umair." Kali ini Hamnah tidak dapat menahan kepedihan hatinya. Sang suami gugur sebagai syahid di medan perang. Terbayang kini putrinya menjadi yatim. Ketika ditemukan, kondisi jenazah suaminya lebih mengenaskan. Kedua tangannya terpotong. Sebagai pembawa bendera perang, Mus'ab bin Umair menggenggam panji-panji amanat itu di tangan kanan. Ketika perang berkecamuk, tangan kanannya terpotong. Bendera dialihkan ke tangan kiri. Ketika musuh menyabet tangan kiri, ia berlutut menjepit bendera dengan dada dan dagunya. Ia tetap dengan posisi itu hingga ditemukan jenazahnya. Diriwayatkan Mus'ab bin Umair secara fisik mirip dengan Nabi SAW. Kafir Quraisy sempat mengira jasad itu ialah Rasulullah SAW. Spontan mereka mengumumkan meninggalnya Rasulullah SAW. Hal ini sempat membuat kendur semangat berperang kaum muslimin saat itu. Keimananlah yang membuat Hamnah ikhlas melepaskan orang-orang yang dicintai. Mereka meninggal dalam waktu bersamaan. Ia memahami bahwa anggota badan yang hilang dan tubuh yang tercabik-cabik nanti akan menjadi saksi kesungguhan iman dari suami, saudara, serta pamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Keikhlasan dan keyakinan Hamnah merupakan jalan bagi perempuan yang ingin menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wonten ing papan punika kula badhe ngaturaken satunggalipun materi ingkang judulipun inggih punika tawakal. Wonten ing satunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarataken bilih tawakal niku kaya perilakune manuk. Wonten ing hadis riwayat Imam Ahmad ingkang bunyinipun inggih punika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law annakum tawakkalatum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayyara taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Atosipun nggih punika saumpamane kowe kabeh tawakal marang Allah kanthi sak bener-benere tawakal, mongko kowe kabeh arep dikei rezeki sebagaimana rezekine manuk-manuk mangkat ing dina esuk kanthi keadaan ngelih lan bali ing dina sore wonten keadaan warak. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban lan Al-Mubarak saking Umar bin Khattab. Wonten ing hadis punika dijelasaken bilih wong sing tenanan tawakal maring Allah mongko Allah arep nyukupi rezekine kaya dene Allah nyukupi rezekine manuk-manuk. Keranten Allah zat kang maha hidup lan sing ora bakal mati. Sesuai kalian dawuhipun Allah wonten ing Quran surah At-Tolaq ayat 3 inggih punika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Atosipun inggih punika dan dia memberikan rezeki saking arah ingkang boten disangka-sangka lan sapa wae sing tawakal marang Allah mongko Allah arep nyukupi keperluane sak temene Allah nglaksanake urusanipun utawi sing dikandakinya sak temene Allah wis mengadakan ketentuan kangge tiap-tiap waktunipun. Wonten ing Al-Qur'an perintah bertawakal terulang 11 kali, 9 berbentuk tunggal lan kali berbentuk jamak. Sedanten selalu diawali kalian perintah melakukan sesuatu. Contonipun wonten ing Quran surah Al-Anfal ayat 61. Inggih punika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salimi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wonten ing ayat punika jelas bilih tawakal tidak pada orang yang pasrah kali Allah tanpa mboten berusaha, nanging tawakal adalah pada orang yang pasrah kali Allah lan berusaha menggapainya. Tawakal terambil saking kata-kata wakala yakilu yang berarti mewakilkan lan saking kata punika terbentuk kata wakil ingkang nggadhahi arti pelindung. Contonipun wonten Quran surah Al-An'am ayat 102. Ingkang artosipun inggih punika lan Dia utawi Allah atas segala sesuatu menjadi wakil. Saking ayat punika saged disimpulkan bilih menjadikan Allah sebagai wakil berarti berserah kepada Allah dalam segala persoalan utawi masalah ingkang dihadapi kita panjenengan sedaya. Nikulah sebabipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyibarataken wong sing bertawakal lan dikei rezeki kaya perilaku manuk kang lunga esuk golek rezeki
lan bali wayah sore wonten keadaan kenyang utawi warak. Kita mangertosi bilih manuk boten gadahi sandaran apa mawon, entah itu berdagang, entah itu bekerja, entah itu bertani, entah itu berkantor dan lain-lain, tapi manuk medal saking sarang dengan bertawakal kali Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya ia bergantung. Monggo-monggo kita selalu bertawakal dhateng Allah lan mugi-mugi kita panjenengan sedaya kalebet wong-wong ingkang bertawakal dhateng Allah. Makaten ingkang saged kula aturaken, wabillahi enten kelentunipun anggen kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pada malam hari ini berikanlah saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi yang bertemakan sabar. Mungkin Mbak Pondok dan Mas Pondok di sini ada yang sudah tahu arti dari sabar? Ya sudah, saya akan menjelaskan. Sabar berasal dari kata sabar yasbiru yang artinya menahan. Menahan di sini memiliki arti yang sangat luas. Salah satu contoh dari sabar yakni, misalnya ada Mbak Pondok yang sedang berpuasa. Nah, saat dia berpuasa, dia merasakan lapar dan haus, tetapi dia tidak bisa makan dan minum. Karena apa? Karena ia sedang menjalankan perintah Allah dan ia harus menahan rasa laparnya hingga nanti ia bisa berbuka. Nah, dalil untuk melatih kesabaran itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah hanya kepada Allah dengan sabar dan salatmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, dari ayat di atas kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya orang yang sabar selalu bersama Allah, selalu dicintai oleh Allah. Bahkan ada juga dalil Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 146 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita sudah disayangi oleh Allah, kita sudah selalu bersama Allah, maka insya Allah surga telah menanti kita. Yang kedua yakni jenis-jenis sabar. Sabar itu bukan hanya ada satu atau dua saja, melainkan ada banyak sekali jenis-jenis kesabaran. Nah, di sini kita wajib mengetahui setidaknya 3 jenis-jenis sabar. Yang pertama yakni sabar dalam menahan amarah. Nah, di sini memiliki arti bahwasanya sabar kita harus bisa menahan amarah, kita harus bisa menahan emosi kita. Salah satu contohnya yakni misalnya ada Mas Pondok yang sedang berpuasa. Nah, saat misalnya dia kan berpuasa. Nah, jadi kalau biasanya dia protes atau marah-marah karena masakan yang diberikan Mbak Pondok kurang lezat, kurang asin, kurang manis, kurang asam, atau kurang terus atau karena sayurnya itu terus nggak ganti. Jika dia biasanya protes, maka hari itu dia tidak boleh protes. Jika dia biasanya sering menyindir Mbak Pondok, maka hari itu dia tidak boleh menyindir Mbak Pondok. Karena apa? Karena ia sedang menjalankan perintah Allah. Nah, yang kedua, sabar dalam melawan godaan. Nah, di sini ada salah satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saat beliau menginjak dewasa, beliau pernah digoda oleh seorang perempuan. Ini tertulis dalam Quran surat Yusuf ayat 23 yang artinya, dan dia menutup pintu-pintu rumahnya lalu berkata, mendekatlah kepada saya. Lalu Yusuf pun menjawab, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dan Allah telah memperlakukanku dengan baik, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan selalu dirugikan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya
Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak mau digoda oleh wanita tersebut. Ia lebih memilih untuk berlindung kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan berdoa. Nah, contoh lainnya adalah pacaran. Kenapa pacaran? Karena pacaran adalah suatu hal yang mendekati zina, dan zina itu akan membawa kita ke neraka. Dalil tentang zina yakni ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya sesungguhnya zina, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan itu merupakan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya pacaran itu dilarang oleh agama. Karena apa? Pacaran itu mendekati zina. Dan mungkin Mbak Pondok dan Mas Pondok udah ada yang pernah pacaran? Masa? Saya yakin pasti sudah ada. Nah, bagi yang sudah pernah, tolong disudahi saja. Karena apa? Karena pacaran itu dapat membawa kita ke neraka, dan bukan hanya kita saja yang masuk ke dalam neraka, tetapi orang tua kita juga, orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah membesarkan kita, orang tua yang selalu mendidik dan membimbing kita. Kita balas mereka dengan panasnya api neraka, kita balas mereka dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan jadi bahkan ada hadis yang menyatakan bahwasannya dan apabila salah seorang orang tua memiliki anaknya berpacaran, maka orang tua itu akan disiksa di kubur dengan cara ditaruh di tangannya itu batu kerikil dari neraka yang amat panas, yang membuat otak kedua orang tua kita meleleh. Jadi kalau kita berpacaran itu kan mendekati zina. Jadi kan nanti orang tua kita bisa celaka juga, orang tua kita bisa masuk neraka karena kita. Jadi kan tolong ya jangan atau sudahi aja kalau pacaran. Bagi yang belum pacaran, tolong dipertahankan sampai Allah berkata, sesungguhnya jodohmu telah tertulis di Lauhul Mahfudz dan kamu hanya perlu bersabar dalam menunggunya, dan sesungguhnya kelak ia akan datang dan melamarmu. Yang kita lanjut kepada materinya. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, ini tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, yang artinya, dan kami akan berikan kepadamu suatu cobaan berupa kesakitan, ketakutan, kekurangan harta benda dan lain-lain. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini dapat kita ambil contohnya, di Indonesia kan sedang ada bencana COVID Corona. Nah, ini melumpuhkan seluruh aktivitas kita, ya kan? Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai insan Tuhan, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berserah, kita hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kita sebagai santriwan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin, kita belum bisa diperbolehkan pulang. Karena apa? Karena masih adanya COVID-19 yang membuat kita harus bertahan di sini. Kita harus bisa sabar, kita harus bisa menahan rasa rindu kita kepada kedua orang tua kita. Kita harus bisa sabar menahan rindu kepada seluruh keluarga dan sanak saudara kita. Dan saya yakin itulah yang terbaik buat kita, karenanya Allah sudah menyiapkan yang terbaik kepada kita. Jadi kita harus bisa bersabar, kita harus bisa melatih diri kita untuk selalu bersabar. Karena apa? Karena orang yang sabar selalu dinanti-nantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf sudah menyita banyak waktu. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.